Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai untuk mengkaji lanjutan dari tafsir Al-Fatihah, hendaknya kita untuk berdoa agar kita ditambahkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Telah sampailah pembahasan kita kepada ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak pengajian, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kita jumpai sighah atau bentuk-bentuk pujian dalam berbagai bahasa, atau bentuk-bentuk syukur yang diucapkan dalam berbagai bahasa dan bentuk. Ada yang mengucapkan syukur dengan kalimat terima kasih, ada yang mengucapkan syukur dengan mengucapkan matur nuwun, ada yang mengucapkan syukur dengan mengatakan thank you, dan bentuk-bentuk syukur dalam berbagai bahasa lainnya. Namun ada satu bentuk syukur yang sifatnya itu universal, yang dikenal oleh penduduk langit dan bumi, terkhusus bagi kita umat Islam dari berbagai suku dan bangsa, mengakui bahwa bentuk syukur ini sebagai bentuk syukur yang khusus bagi kita umat Islam, yaitu sebagaimana disebutkan dalam ayat kedua surat Al-Fatihah, yang siwahnya atau bentuk syukurnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama-tama kita ketahui dulu perbedaan antara syukur dengan pujian, karena dua hal ini serupa namun tak sama, mirip namun tak kembar. Ada 4 sisi yang ditinjau dalam membedakan antara syukur dengan pujian, atau alhamdu dengan asyukru. Alhamdu lafaznya hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, sedangkan asyukru bisa kita gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala
wasyukrulillah, dan juga kepada selain Allah. Jadi bentuknya syukur itu lebih universal daripada alhamdu. Sebagaimana dalam firman Allah surat Luqman ayat ke-14, anishkurli waliwalidayyika ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alhamdu atau pujian yang khusus tersebut adalah bentuk puncaknya syukur. Tidak dikatakan seorang hamba bersyukur sampai dia mengakui alhamdu itu hanya lillahi ta'ala. Pujian itu segala puji hanya Allah yang memilikinya. Dan yang ketiga, syukur itu dilakukan baik dengan hati. Kita bersyukur dengan hati. Mengakui nikmat-nikmat itu syukur dengan hati. Dan dengan ucapan terima kasih. Bersyukur, asyukur. Dan juga kalimat-kalimat lain yang menggambarkan syukur. Serta dengan perbuatan. Kita melaksanakan kegembiraan itu atau menyatakan kegembiraan itu dan rasa syukur itu dengan perbuatan. Bisa dengan perbuatan anggota badan atau juga dengan mengadakan kenduri atau mengadakan perayaan, dan itu termasuk ungkapan syukur. Sedangkan alhamdu hanya bisa dengan hati dan lisan. Tidak bisa kita ungkapkan alhamdu itu dari perbuatan. Sehingga dikatakan salat itu bukan bentuk hamdu tapi bentuk syukur. Karena hanya syukur yang bisa dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan alhamdu hanya dilakukan dengan lisan dan juga dengan hati. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan hati kita menetapkan bahwasanya segala puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, syukur kita berikan hanya untuk nikmat-nikmat saja. Ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, kita bersyukur. Namun alhamdu itu bentuknya lebih umum. Karena alhamdu itu selain untuk mengungkapkan nikmat-nikmat, juga dalam rangka ta'abbud atau ibadah, dan juga dalam rangka memuji keindahan. Sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus dalam tafsir beliau atau dalam komentar beliau terhadap ayat ini, beliau menegaskan bahwasanya alhamdulillah itu pujian hanya untuk Allah semata yang kita berikan ketika kita melihat alam terbentang luas begitu indahnya. Nikmat-nikmat yang kita rasakan dalam keseharian kita, dan saat itulah kita mengucapkan alhamdulillahi, hanya segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai alhamdu ini terdapat dua macam. Yang pertama, pujian hamba kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Yang pertama, Bapak. Jadi ini sifatnya umum. Ketika kita mendapatkan nikmat, keberhasilan, baik itu keberhasilan, kelapangan rezeki, anak-anak yang soleh, nikmat makan, nikmat tidur nyenyak, nikmat bangun tidur, dan nikmat-nikmat lainnya, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini yang pertama.
Jadi dia sifatnya umum, sifat umum. Kemudian yang kedua, pujian kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk menerimanya. Dan ini alhamdulillah, ini yang jenis ini sifatnya lebih kepada ibadah, sebagaimana yang kita lakukan saat berzikir atau saat berdoa. Maka ini bentuk pujian kepada Allah yang sifatnya ta'abbud atau peribadatan, dengan menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk menerima pujian dari kita, karena dari Allah lah sumber segala macam bentuk pujian. Dan maksudnya ini bagaimana? Buya Hamka menegaskan atau memberikan pandangan beliau mengenai hal ini dalam tafsir beliau, tafsir Al-Azhar. Ketika kita melihat seseorang yang kita rasa orang tersebut hebat, menghasilkan karya-karya yang begitu memukau, misalnya seorang arsitek bisa mendirikan bangunan yang begitu megahnya, atau seorang guru yang mampu mencerdaskan murid-muridnya, yang belajar sama beliau cerdas langsung muridnya, atau orang yang memiliki kemampuan manajemen yang cakap, semua kegiatan yang dihandle oleh beliau mulus kegiatan. Dan juga seorang penulis misalnya, menulis berbagai karya yang inovatif dan inspiratif, maka kita memuji dia, namun tak lepas pujian kita itu dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sumber dari ide-ide yang didapatkannya ketika merancang bangunan itu, ketika menulis itu, ketika dia menerapkan metode pendidikan yang tepat untuk anak-anaknya, itu semua sumbernya dari Allah. Allah lah yang memberikan ilham kepada dia untuk melaksanakannya, dan juga Allah lah yang membantu dia untuk melancarkan ide-idenya tadi. Maka lebih tepatnya pujian itu memang sumbernya dan selayaknya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pendapat dari Buya Hamka mengenai hal ini. Kemudian kita ulas kata Rabb tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna Rabb tadi atau makna Rabb ini diambil dari kata tarbiyah. Sebagaimana kita orang pendidikan atau yang pernah berkecimpung dalam pendidikan mengenal kata tarbiyah, yaitu pendidikan. Namun tak sekedar mendidik saja, namun menjaga, memeliharanya dan menjadikannya itu menjadi bentuk yang sebaik-baiknya. Kalaulah kita lihat di tarbiyah untuk pendidikan anak misalnya, kita jaga anak itu, kita rawat anak itu, dan kita besarkan dengan kasih sayang sebaik-baiknya, dan juga menjadikan dia sebagai orang yang terbaik. Itu bentuk tarbiyah. Dan tarbiyah Allah itu ada dua jenis. Yang pertama, tarbiyah yang bersifat umum terhadap segala yang ada di alam semesta ini. Pemeliharaan Allah itu yang bersifat umum itu meliputi menciptakan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, baik yang dia itu sangat besar seperti arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun yang terkecil dalam ukuran kita, atom,
itu semua dalam pemeliharaan Allah, dalam tarbiyah Allah. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada, yang menciptakan kita dari ketiadaan, kemudian lahir kita ke dunia ini. Semua itu adalah bentuk pemeliharaan Allah dan penjagaan Allah terhadap diri kita. Kemudian memberikan kita rezeki, baik berupa harta benda, baik berupa tempat tinggal, baik berupa nikmat-nikmat tersembunyi yang kadang kita tak rasakan, kecuali setelah nikmat tersebut hilang. Contoh paling dekatnya lampu ini, bapak-bapak. Mati tadi lampu, gelap kita selama beberapa jam. Ada yang pakai lampu otomatis, atau lampu kecemasan, atau lampu darurat. Ada yang memakai lilin untuk penerangannya. Ada juga yang tak punya dua-dua, gelaplah rumah itu. Maka ini termasuk nikmat yang ketika hilang nikmat itu terasa bagi kita. Listrik yang kita pakai sehari-hari itu ternyata sangat berharga. Dan ketika hidup listrik itu hidup, otomatis atau spontan kita mengucapkan alhamdulillah. Terasa bagi kita nikmat itu, sehingga ikhlas kita mengucapkan alhamdulillah itu. Jadi itu pemeliharaan Allah secara umum. Di antaranya juga memberikan mereka petunjuk-petunjuk demi kemaslahatan hidup mereka. Contohnya apa? Memberikan mereka petunjuk terhadap apa yang mereka makan. Misalnya ada nasi basi, nasi yang sudah basi. Kalaulah tidak Allah berikan petunjuk kepada kita bahwa kita mengetahui nasi ini basi, pasti kita makan itu dan berakibat pada kesehatan kita. Atau kita telah dikenalkan dengan berbagai macam bentuk racun atau benda-benda berbahaya lainnya. Kalaulah kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah terhadap benda-benda berbahaya tadi, niscaya kita akan melakukannya dan bahkan mengancam kehidupan kita di bumi ini. Jadi pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan kepada kita semua petunjuk terhadap apa-apa yang dapat membahayakan nyawa kita atau membahayakan keberadaan kita di bumi ini. Kemudian yang kedua, pemeliharaan Allah itu ada yang secara khusus. Penjagaan Allah itu ada yang secara khusus diberikan kepada wali-walinya. Dan tak harus menjadi orang-orang yang istimewa untuk menjadi wali, Pak. Karena wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Dan sifat mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Inna waliyallahu alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan juga bertakwa. Jadi tak harus kita melabelkan diri sebagai orang yang beriman atau melabelkan diri sebagai orang yang bertakwa baru dianggap wali. Tidak. Wali Allah itu bahkan mereka tak menganggap diri mereka itu wali karena bentuk keikhlasan diri mereka. Jadi adalah wali-wali di sini adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka bentuk pemeliharaan atau penjagaan Allah terhadap mereka yaitu memberikan mereka petunjuk. Maka ini termasuk karunia yang sangat besar. Karena tak semua orang Allah berikan petunjuk. Bahkan orang-orang yang muslim saja banyak yang Allah tidak berikan petunjuk untuk memahami agama mereka dengan pemahaman yang benar.
ada yang masih bergantung dengan jimat-jimat, ada yang masih bergantung kepada hal-hal yang mistis. Lihat pohon besar, ada gundurwonya. Tidak meyakini bahwasanya Allah Maha Besar. Tidak Allah berikan petunjuk bahwasanya hanya Allah lah yang Maha Besar. Genderuwo yang katanya bisa membesar dan bahkan menyakiti, tidak ada yang bisa menyakitinya kecuali dengan izin Allah. Kuntilanak nakut-nakuti, jangan ke tempat gelap, ada kuntilanak. Nah, ini merupakan pemahaman yang tidak benar. Dan selayaknya kita melimpahkan rasa takut kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluknya. Karena makhluk-makhluk itu tidak bisa mencelakai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain memberikan petunjuk kepada wali-walinya dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk penjagaan keimanan mereka, dan juga menjaga mereka dari mara bahaya, baik yang sifatnya fisik maupun mara bahaya yang bisa merusak keimanan mereka. Dan ini penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak nabi atau diantara doa-doa nabi menggunakan kalimat yang paling banyak itu dengan Rob. Misalnya doa Nabi Adam yang sering kita panjatkan bapak-bapak. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Menggunakan kata Rabb. Karena dengan doa ini kita berharap penjagaan Allah tadi, secara penjagaan Allah yang khusus tadi, sebagaimana penjagaan Allah terhadap Nabi Adam. Dan juga doa-doa lainnya seperti doa Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Nabi Ismail. Sebagaimana ketika beliau selesai membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail, beliau mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah perbuatan kami ini, atau terimalah amalan kami ini. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar dan juga maha mengetahui. Kemudian di ayat selanjutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabb kami, ya Allah, Rabb kami, jadikanlah kami berdua ini sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami ummatan muslimah, yaitu umat muslim yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan tunjukilah kepada mereka itu manasik kami, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau maha menerima taubat dan juga maha penyayang. Dan juga doa-doa nabi yang lain, dan juga doa orang-orang soleh, sebagaimana doa Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu petunjuk dan rahmat, dan tunjukilah kami jalan yang terbaik. Wahayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah kepada kami atau kepada perkara yang kami hadapi ini rasyad, petunjuk dan ketetapan. Dan juga doa-doa lainnya. Kemudian tambahan juga sedikit mengenai ayat
Alhamdulillahirabbil alamin ini, Buya Hamka memberikan tafsiran beliau yang sangat luar biasa ketika menutup penjelasan beliau tentang ayat ini. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, di sana terdapat dua tauhid sekaligus. Yang pertama, tauhid uluhiyah, menetapkan peribadatan, pujian, rasa cinta, ketaatan, dan rasa harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat alhamdulillah. Kemudian penetapan tauhid rububiyah dalam kalimat Rabbil alamin, yaitu hanya Allah lah yang bisa mencipta, hanya Allah lah yang mampu untuk mengatur alam semesta ini, hanya Allah lah yang mampu untuk memberikan keburukan dan kebaikan kepada diri kita dengan izinnya. Dan jika kita cermati lebih dalam, ternyata Alhamdulillahirabbil alamin ini memiliki kandungan tauhid yang sangat luar biasa dalam satu lafaz ini. Demikian perkataan beliau dalam tafsir Al-Azhar. Kemudian yang selanjutnya dan yang terakhir ini insyaallah, kapan saja kita dapat membaca Alhamdulillahirabbil alamin? Yang pertama itu adalah setelah kita merasakan nikmat. Dan ini yang paling utama. Setelah kita merasakan nikmat. Setelah kita makan dan kita rasakan nikmatnya makan itu, Bapak-bapak, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita selesai meneguk teh sosro, meneguk air bening ini, terasa di tenggorokan kita rasa segar dan rasa yang sungguh luar biasa nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita selesai melakukan pekerjaan kita, terasa bagi kita rasa lelah, namun lelah itu membuahkan hasil, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita melaksanakan tugas, entah itu tugas yang dilimpahkan kepada kita dari atasan kita, atau tugas yang hendak kita laksanakan untuk mewujudkan impian atau ide-ide kita, terwujudlah tugas itu dengan sempurna, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika kita menemui kesulitan, menemui ganjalan yang terkadang mengganggu pikiran kita atau mengganggu kelancaran dari apa yang kita laksanakan, kita ucapkan juga alhamdulillah. Karena mungkin saja itu merupakan penundaan dari Allah untuk sesuatu yang lebih besar. Allah tunda dengan keterlambatan itu. Allah tunda dengan hal-hal yang tidak mengenakkan untuk menguji kita apakah kita siap untuk mendapatkan hal yang lebih besar dengan pengorbanan yang sedikit, ataukah kita tak siap untuk menerimanya dan lebih memilih untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita merasakan nikmatnya, nikmat-nikmat Allah baik yang besar maupun yang kecil tadi, seperti mungkin hidupnya lampu atau hidupnya listrik tadi, ucapkanlah alhamdulillah. Karena tiada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita rasakan ketika memasukkan makanan ke mulut itu, Allah gerakkan tangan kita untuk bisa memasukkan makanan itu ke mulut. Kita kunyah dengan gigi-gigi kita dan kita rasakan kecap dengan air ludah kita, dengan lidah kita. Semua itu tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang remeh sekalipun seperti nikmat buang air saja,
ketika kita selesai melakukannya, kita ucapkan alhamdulillah setelah kita keluar dari kamar mandi. Baca doa keluar kamar mandi, ghufranaka, alhamdulillah. Bisa kita buang air pada hari ini. Karena betapa banyak orang-orang yang terbaring di rumah sakit mengeluhkan tak bisa buang air karena dicabut olehnya satu nikmat. Harun ar-Rasyid, seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah, meminta nasihat kepada salah seorang penasihatnya. Beliau berkata, "Berikan aku nasihat." Maka wazir tadi pun berkata, "Apakah engkau akan memberikan separuh kekuasaanmu atau separuh wilayah kekuasaanmu hanya untuk bisa merasakan seteguk air?" Ini kita ibaratkan Harun ar-Rasyid tidak bisa minum karena terganggu kesehatannya. Dan ditanya hal itu kepada wazirnya tadi atau penasihatnya tadi. Maka Harun ar-Rasyid pun berkata, "Jangankan setengah kekuasaanku, akan kuberikan apapun yang aku miliki untuk bisa minum seteguk air." Dan dalam riwayat lain, untuk bisa buang air. Maka penasihat tadi pun berkata, "Itu sudah cukup untuk mengingatkanmu bahwasanya apa yang kamu miliki itu tidak ada harganya dibandingkan dengan nikmat kecil yang Allah berikan kepadamu." Baik, Bapak. Kemudian yang kedua adalah ketika bersin. Karena tak sangka-sangka kita, bersin ini juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diungkapkan oleh peneliti bahwasanya ketika bersin itu keluar dari kita keburukan-keburukan yang ada dalam tubuh kita, baik berupa virus-virus atau kuman-kuman atau hal-hal yang buruk lainnya dari dalam tubuh kita. Maka dengan keluarnya hal-hal buruk ini atau hal-hal yang membahayakan ini, dengan izin Allah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika bangkit dari ruku. Sebagaimana kita ketika bangkit dari ruku, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Mengapa kita mengucapkannya? Karena dalam ruku kita telah memuji Allah subhanallahi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maka ketika imam mengajak kita sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar apa yang kalian puji dalam ruku tadi, maka kita ucapkan alhamdulillah atau Rabbana walakal hamdu. Karena apa keutamaannya? Sebab siapa saja yang bacaannya ini Rabbana walakal hamdu ini bertepatan dengan ucapan malaikat yang menyaksikan kita sholat, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Nah, itu diantara keutamaannya. Kemudian setelah selesai sholat, itu berzikir alhamdulillah sebanyak 33 kali. Sebelumnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa keutamaannya?
maka dosa-dosanya akan dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis sahih insyaallah. Maka inilah keutamaan kita berzikir setelah sholat. Mungkin itu saja Bapak-bapak, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian atau dari kata-kata yang kurang cocok untuk didengar, atau kata-kata yang mungkin mengganggu hati dan pikiran Bapak-bapak sekalian. Saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Saya tutup dengan doa kafarat. Belum ditutup ya Pak? Belum. Oh, insyaallah. Nah, baik, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila misalnya anak-anak yang belum mumayyiz, contohnya anak-anak umur balita atau batita gitu Pak, mereka bersin, maka disunahkan dalam sebuah riwayat untuk kita mengucapkan barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu gitu. Dan apabila dia setelah mumayyiz, setelah mampu untuk menerima pembelajaran dari kita, maka kita ajari, nak, kalau bersin itu ucapkan alhamdulillah gitu. Kenapa ya ucapkan alhamdulillah gitu kan? Kok bersyukur kita, misalnya ada pertanyaan anak-anak yang bijak seperti itu, maka kita berikan penjelasan kalau alhamdulillah itu Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk bersin, untuk bisa mengeluarkan penyakit-penyakit dalam diri kita itu. Kalau tak bisa bersin, nanti numpuk penyakit-penyakitnya, adik bisa jadi sakit gitu. Maka kita ucapkan alhamdulillah tadi. Jadi untuk anak-anak yang belum mumayyiz, misalnya dari umur 0 sampai 5 tahun atau 7 tahun mungkin, yang belum mengerti, maka kita ucapkan kepada mereka ketika mereka bersin, barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Untuk keyakinan-keyakinan yang sifatnya keyakinan masyarakat lokal gitu, baik itu keyakinan dari suku-suku lokal di Indonesia atau keyakinan-keyakinan yang dari suku-suku di luar sana, itu ada dua kategori. Ada kategori yang sifatnya itu bersesuaian dengan syariat. Ada dianya itu yang bertentangan dengan syariat. Jadi perlu ditinjau dua hal ini. Dan ada juga dianya itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Nah, itu dia. Ada yang dia bersesuaian, ada yang bertentangan, dan ada yang tidak ada hubungannya. Nah, gitu dia. Jadi ada 3 kategori di sini. Jika itu bersesuaian dengan syariat, misalnya hal-hal yang berupa kebaikan, yang kita lihat ada panduannya dalam syariat kita, maka ini tidak mengapa untuk meyakininya. Misalnya keberadaan jin tadi, misalnya ada gangguan jin yang menimpa kepada seseorang akibat mungkin ulah tukang sihir, maka ini tidak mengapa kita meyakininya itu terganggu karena sebab jin tadi, dan ini tidak mengganggu keyakinan kita insya Allah, karena bersesuaian dengan syariat Islam, bahwasanya ada makhluk gaib di luar alam manusia ini yang bisa mencelakai seorang dengan izin Allah gitu. Maka ini tidak mengapa berkeyakinan seperti ini. Namun ada juga keyakinan yang tidak sesuai tadi. Misalnya apa? Kalau ada pohon besar, kita berikan sesajen gitu, agar penunggunya itu bisa tenang dan tak mengganggu orang-orang yang beraktivitas di sekitarnya. Atau ketika bulan Suro ini misalnya bapak-bapak, kan banyak itu keyakinan kalau bulan ini bulan sial, pergi keluar diganggu jin misalnya,
diganggu jin, dicelakai. Sehingga untuk menenangkan jin-jin yang berkeliaran ini, mestilah kita buat suatu acara tolak bala gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran kita gitu. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tolak bala itu dengan berzikir. Zikir itu adalah yang paling kuat untuk menolak bala dan mendatangkan manfaat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Da' Dawa karya Ibnul Qayyim. Doa itu senjata orang mukmin. Zikir itu senjata atau tameng bagi orang mukmin. Jadi tak perlu kita melaksanakan hal-hal yang mubazir atau hal-hal yang di luar syariat untuk tolak bala, sedangkan kita sudah punya yang lebih baik, yang sumbernya itu dari Allah dan Rasulnya dalam menolak bala dan juga mendatangkan manfaat. Itu hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat. Itu bisa terjatuh kepada kesyirikan apabila diyakini bahwasanya kekuatan yang kita yakini itu lebih besar daripada Allah gitu, atau bahkan kekuatan itulah yang bisa mengatur kita. Misalnya ada orang meyakini kalau ada kalung-kalung atau tangkal-tangkal yang diikatkan kepada anak-anak kita itu bisa mencegah kemudorotan, murni itu jatuh kepada syirik. Namun apabila kita menggantungkannya itu dengan sebab, maka ini terikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah sarana kepada kesyirikan. Ada juga yang mengatakan itu tidak masalah selama dia bergantung kepada Allah. Namun yang lebih rajih atau yang lebih unggul dalam pendapat ini adalah kita menutup segala celah yang kemungkinan dapat mengantarkan kita kepada syirik. Karena kesyirikan ini payah diatasi bapak-bapak. Dosanya sangat besar, bahkan menyebabkan orang itu kekal di neraka. Maka untuk mengantisipasi itu, daripada kita rugi seumur hidup, kita jauhi hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada hal tersebut. Meskipun niatnya itu bergantung kepada Allah, namun seberapa keyakinan kita gitu. Misalnya ketika kita bergantung kepada hal itu, seberapa besar ketergantungan kita kepada Allah gitu. Lebih besar kepada benda itu atau kepada Allah gitu. Kemudian yang di luar atau tidak ada hubungannya dengan syariat Islam gitu. Ini hal-hal yang bersifat adat misalnya mengucapkan misalnya ya adat-adat biasa gitu yang tidak ada hubungannya dengan syariat Islam, namun juga tidak menyelisihi syariat Islam, maka ini diperbolehkan. Misalnya upacara menikah yang tidak diiringi dengan hal-hal yang menyelisihi tadi gitu. Misalnya kepercayaan terhadap ini itu, tapi pelaksanaannya itu hanya sekedar adat gitu, bukan sekedar ritual yang dipaksakan, atau kalau tidak melaksanakan ini bisa kualat. Nah ini dia, kalau tidak dilaksanakan misalnya adat ini bisa kualat. Nah ini termasuk kepada yang menyelisihi tadi. Namun ketika kita melaksanakannya itu dalam rangka adat biasa, kebiasaan kita saja gitu, yang kalau tidak dilakukan tidak mengapa, maka ini masuk kepada kategori yang ketiga tadi. Jadi yang perlu kita hindari yang kategori yang kedua tadi bapak-bapak, yang bisa menyelisihi kepada syariat dan bahkan bisa menjatuhkan kita kepada dosa besar. Wallahu taala a'lam.